Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Semoga adik-adik dan keluarga sehat selalu ya. Pada pagi hari ini, kita kembali lagi di ibadah hari Minggu Pelayan Anak kelas TK bersama Kak Bella. Nah, sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, Kak Bella mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu lagu, Setinggi-tingginya langit. Adik-adik pasti masih ingat dong lagu ini. Kak Bella mau ajak adik-adik nyanyikan lagu ini pakai gerakan. Jadi adik-adik semua harus bangkit berdiri dan nyanyikan lagu ini pakai gerakan ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan masuk dalam pembacaan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu jangan lupa siapkan Alkitab adik-adik. Dan sebentar lagi kita mau menyatukan hati kita mau berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini Tuhan Yesus boleh mengumpulkan adik-adik kelas TK untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkannya, kami mau membacanya, kami mohon bimbingan Roh Kudus agar kami boleh mendengarkan cerita dengan hikmat. Kami juga mau berdoa untuk Kak Bella yang akan membawakan ceritanya. Tuhan berkati agar apa yang keluar dari mulut Kak Bella hanya seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus dan nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-10. Kak Bella akan bacakan untuk kita semua ya. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Sekian pembacaan pada pagi hari ini. Selamat pagi. Jadi adik-adik, cerita pada pagi hari ini adalah tentang tetap teguh walaupun menderita. Adik-adik yang masih kecil pasti jarang kan mendengar kata teguh, mendengar kata menderita. Apa sih Kak Bella, teguh itu apa? Menderita itu kayak gimana? Teguh itu makanan ya Kak Bella? Atau teguh itu nama orang? Bukan ya adik-adik. Teguh di sini yang dimaksud adalah sifat. Sifatnya yang kayak gimana sih Kak Bella? Teguh itu sama seperti setia. Atau contohnya sayang banget. Sama seperti adik-adik sayang banget sama mama papa. Itu tandanya adik-adik setia atau tetap berpegang teguh kepada mama papa. Gitu ya. Nah, menderita itu kayak gimana sih Kak Bella? Misalnya menderita itu adik-adik lagi sedih, adik-adik lagi kesel, adik-adik lagi marah, atau adik-adik lagi punya permasalahan. Itu yang namanya menderita. Nah, sayangnya, yang sayang banget selain sama mama papa, sama siapa lagi sih Kak Bella? Tentunya sayang banget sama Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah, Kak Bella akan contohkan dengan hal yang mudah. Misalnya seperti adik-adik lagi sedih, adik-adik marah, atau adik-adik lagi kesel karena dapat nilai jelek, atau misalnya adik-adik nggak diajak main sama kakak atau teman-teman adik-adik. Pasti adik-adik kesel ya, adik-adik marah, adik-adik sedih pasti kan. Nah, kalau lagi kayak gitu, adik-adik sebenarnya nggak boleh sedih. Adik-adik bisa cerita sama mama atau sama papa. Nah, sama seperti yang Kak Bella bilang tadi, sayangnya bisa sama mama papa
papa, tapi lebih harus sayang sama Tuhan Yesus ya. Jadi adik-adik juga bisa cerita sama Tuhan Yesus. Nah, kalau misalnya cerita sama mama papa kan gampang ya, tinggal cuk 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 cerita. Mama, papa, aku lagi sedih, misalnya kayak gitu. Nah, kalau sama Tuhan Yesus ceritanya gimana sih Kak Bella? Gampang banget adik-adik. Kalau adik-adik mau cerita sama Tuhan Yesus, adik-adik tinggal lipat tangannya dan tutup matanya. Adik-adik berdoa sama Tuhan Yesus. Adik-adik bisa cerita semua sama Tuhan Yesus. Adik-adik lagi senang, adik-adik lagi sedih atau lagi marah gitu ya. Atau kalau misalnya adik-adik nggak bisa berdoa, adik-adik bisa nyanyi, adik-adik bisa puji-pujian, menyanyikan puji-pujian, adik-adik bisa baca Alkitab, atau adik-adik bisa kayak ngobrol gitu loh, kayak Tuhan Yesus aku lagi sedih, kayak gitu. Nah, sama seperti lagu yang akan nanti kita nyanyikan, di liriknya tuh ada bilang kayak gini, di suka kau ada, di dalam suka Tuhan Yesus ada. Nah, yang paling pentingnya lagi di lirik berikutnya, di duka pun kau ada. Itu tandanya kalau adik-adik lagi menderita, Tuhan Yesus juga akan selalu ada. Tuhan Yesus nggak pergi. Kalau misalnya orang lain, adik-adik lagi sedih, tapi misalnya mama papa, adik-adik mau cerita, tapi mama papa lagi sibuk kerja, mama papa lagi sibuk masak misalnya. Tuhan Yesus, adik-adik bisa cerita sama Tuhan Yesus, adik-adik bisa berdoa, bisa cerita sama Tuhan Yesus, bisa ngobrol sama Tuhan Yesus gitu. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik lagi sedih atau adik-adik mau nangis, adik-adik bisa ingat kalau Tuhan Yesus selalu ada buat adik-adik. Nah, kalau misalnya kayak gitu, Tuhan Yesus seneng gak sih kalau misalnya kita cerita sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus seneng banget adik-adik. Tuhan Yesus itu tuh senang sama anak-anak yang mau datang kepadanya. Tuhan Yesus tuh senang kalau adik-adik, kalau Kak Bella, kalau mama papa mau cerita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senang kalau misalnya anak-anaknya semua mau berdoa, mau rajin puji-pujian, mau rajin baca Alkitab. Tuhan Yesus senang banget. Tuhan Yesus juga suka kalau misalnya adik-adik cerita lagi sedih, lagi senang. Tuhan Yesus suka kalau adik-adik ingat terus sama Tuhan Yesus. Contohnya nih, biar adik-adik gampang ngerti. Kayak misalnya tadi pagi, mama atau papa adik-adik bangunin adik-adik, ayo bangun, kita mau ikut ibadah hari Minggu karena ada Kak Bella gitu. Enggak ya? Nah, misalnya kayak gitu, mama papa bangunin adik-adik tapi adik-adik masih tidur, masih ngantuk, adik-adik capek, adik-adik nggak mau, adik-adik bahkan mungkin nangis bilang sama mama, aku nggak mau ibadah, aku mau tidur, aku ngantuk. Kalau adik-adik kayak gitu, Tuhan Yesus sedih ya adik-adik. Tuhan Yesus ngerasa kayak, oh anak-anakku nggak mau datang ke aku gitu. Nah, walaupun berat, walaupun menderita, adik-adik harus bangun, harus mandi, harus cepet-cepet nyalain handphone atau nyalain buka YouTube. Tapi adik-adik walaupun menderita, Tuhan Yesus senang ya. Adik-adik masih tetap teguh, adik-adik mau untuk ibadah hari Minggu pagi ini, mau ketemu Kak Bella, mau dengerin cerita, mau nyanyi-nyanyi bareng-bareng, kita naikkan pujian, mau baca Alkitab. Tuhan Yesus senang. Sekarang Tuhan Yesus tuh lagi senang ngeliat adik-adik semua, Kak Bella juga, dan orang tua adik-adik untuk denger cerita Tuhan Yesus. Jadi walaupun adik-adik harus bangun pagi, harus menderita, harus susah-susah dulu, tapi adik-adik tetap berpegang teguh, tetap setia, tetap sayang sama Tuhan Yesus, mau dengerin cerita pagi hari ini, mau ibadah pagi ini. Tuhan Yesus senang banget. Tuhan Yesus dari ayat surga bisa lihat kalau wah, adik ini
ternyata sayang ya sama Tuhan Yesus, adik ini ingat ya sama Tuhan Yesus, walaupun susah, walaupun menderita, tapi tetap datang ke Tuhan Yesus. Kayak gitu ya adik-adik. Atau contoh lainnya Kak Bella mau kasih lagi nih. Misalnya adik-adik senang main-main dong, pasti punya banyak mainan kan di rumah. Nah misalnya adik-adik mau udahan mainnya, mau mandi atau mau istirahat, tapi mainannya berantakan. Adik-adik mau gak mau harus menderita dulu untuk membereskan mainannya supaya rumahnya rapi lagi, ya kan? Walaupun harus menderita, harus beresin dulu mainannya sampai bersih, harus ditaruh, harus dirapiin lagi ke tempatnya, dibalikin ke tempatnya, tapi adik-adik tetap berpegang teguh untuk mau beresin lagi ya, walaupun susah, walaupun berat, tapi nantinya hasilnya akan rumah rapi atau adik-adik nggak dimarahin mama papa lagi gitu ya adik-adik. Jadi jangan lupa ya adik-adik, kalau misalnya adik-adik sedih atau adik-adik marah atau lagi susah atau adik-adik lagi menderita, adik-adik harus kembali kepada Tuhan, harus datang kepada Tuhan dengan cara yang tadi, berdoa atau nyanyikan pujian atau baca Alkitab. Dengan begitu Tuhan Yesus senang banget untuk melihat anak-anaknya, melihat adik-adik, ngelihat mama papa, ngelihat Kak Bella kalau misalnya rajin berdoa, rajin cerita, rajin baca Alkitab, rajin memuji Tuhan. Tuhan Yesus senang banget ya adik-adik. Oke, jadi jangan lupa ya. Dan kalau misalnya Tuhan Yesus senang, Tuhan Yesus bisa bagikan berkat atau bagikan kebutuhan adik-adik semua gitu. Jadi jangan lupa untuk selalu kembali atau selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dengan cara berdoa atau beribadah atau baca Alkitab dan juga nyanyikan pujian. Oke adik-adik, sampai segitu jauh cerita kita pada pagi hari ini. Amin. Nah, sekarang Kak Bella mau kasih tugas adik-adik untuk dikerjakan dan dikumpulkan besok. Tugasnya susah nggak sih Kak Bella? Enggak, tenang. Tugasnya mudah. Adik-adik hanya memerlukan satu kertas HVS dan pulpen. Boleh pulpen, boleh pensil warna, boleh spidol warna-warni segala macam terserah. Dan tuliskan ini. Tetap teguh bersama Tuhan Yesus meskipun menderita. Tetap teguh bersama Tuhan Yesus meskipun menderita. Oke adik-adik. Nah nih, kalau Kak Bella kan bikin love di sini kan. Nah adik-adik bisa gambar, bisa hias semuanya. Mau ditulis digambar bulat-bulat di sini, gambar awan, atau sama kayak tadi menderita tuh misalnya sedih, adik-adik bisa gambar orang lagi sedih di dekat sini. Boleh banget. Boleh pakai pulpen warna hitam, boleh pakai pulpen warna apa aja, mau pakai spidol, mau pakai pensil warna segala macam terserah. Mau adik-adik tempel di sini, ada tempel-tempel origami di sini, pokoknya dihias. Yang penting tulisannya kelihatan ya adik-adik. Itu boleh banget. Dan jangan lupa adik-adik foto bersama tugas adik-adik, misalnya kayak gini atau kayak gini atau kayak gini juga boleh. Jangan lupa ya untuk difoto bersama tugasnya. Terus jangan lupa kirimkan fotonya ke grup WhatsApp grup orang tua. Oke, paling lambat besok. Oke, Kak Bella tunggu besok ya. Jangan lupa untuk dikerjakan. Dan jangan lupa juga cerita tentang hari ini, untuk selalu berdoa dan untuk datang kepada Tuhan. Oke adik-adik? Nah adik-adik, Kak Bella sekarang mau ajak adik-adik untuk nyanyikan satu lagu lagi. Siapa yang masih ingat lagu Ku daki 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 gunung yang tinggi? Adik-adik pasti masih ingat kan? Nah maka dari itu kita nyanyikan lagunya bersama-sama ya. Ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku.
Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini adik-adik kelas TK boleh diperbolehkan kembali untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ya Tuhan, kami mau berdoa agar firman yang kami boleh dengarkan pada pagi hari ini boleh tumbuh dalam hidup adik-adik, dan adik-adik boleh tetap berserah, boleh tetap berpegang teguh hanya pada Tuhan Yesus. Kami mau berdoa agar Tuhan Yesus berikan kesehatan bagi mama, papa, dan juga adik-adik, agar adik-adik boleh ikut dalam ibadah hari Minggu pelayan anak minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami pada hari ini dan seterusnya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, ibadah pada pagi hari ini sudah selesai. Kak Bella mau ingetin lagi, jangan lupa untuk kerjakan tugasnya dan jangan lupa untuk kumpulkan ke WhatsApp grup orang tua. Kak Bella doain semoga adik-adik dan keluarga sehat selalu. Jadi adik-adik bisa ikut lagi di ibadah hari Minggu pelayan anak minggu depan. Sampai ketemu lagi ya, Tuhan Yesus memberkati.